Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan rencana pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi kemarin kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Disampaikan ada sedikit bocoran berkaitan dengan Permen Pan RB ya, Peraturan Menteri Pan RB tentang pengadaan P3K di tahun 2024 ini. Walaupun ini hanya bocoran ya, belum tentu kebenarannya. Tetapi hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Ibu Profesor Nunuk Suryani, bahwa pada pelaksanaan P3K di tahun 2024 ini rencananya seluruh honorer bisa ikut mendaftar gitu ya. Jadi tidak ada pengkategorian. Jadi semoga para honorer atau tenaga non ASN yang belum atau tidak masuk dalam database PKN, mereka juga bisa ikut seleksi P3K di tahun 2024 ini. Dan kabarnya pemberian afirmasi itu akan diberikan di akhir gitu ya, saat kelulusan, dan diatur melalui peraturan Menteri Pan RB tersebut. Jadi semisal yang diprioritaskan utamanya adalah para guru P1, kemudian honorer K2, kemudian honorer yang sudah mengabdi lama, artinya dilihat dari masa pengabdiannya dan lain sebagainya. Tetapi intinya semoga seluruh honorer bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 ini. Dan langsung saja ya, untuk lebih jelasnya kali ini kita akan coba lihat beritanya. Bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan bocoran dari Peraturan Menteri Pan RB ya, berkaitan dengan pengadaan P3K di tahun 2024 ini. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya ini bocoran Permen Pan RB pengadaan P3K 2024. Honorer mungkin senang. Kita coba bacakan ya. Seleksi P3K 2024 akan digelar sebentar lagi. Mekanisme seleksi diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permen Pan RB. Menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nunuk Suryani, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada seluruh honorer untuk bisa mendaftar seleksi P3K 2024. Artinya, tidak dikhususkan untuk salah satu kategori honorer saja. Dalam diskusi informal tim teknis saat pendaftaran tidak ada prioritas pelamar seperti halnya tahun lalu, kata Dirjen Nunuk kepada cpn.com baru-baru ini. Dengan membuka kesempatan kepada semua honorer untuk mendaftar P3K, diharapkan agar kesempatan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dirjen Nunuk menambahkan, Kemenpan RB menginginkan saat pendaftaran semua kategori boleh mendaftar. Namun, pemerintah nanti akan memberikan kekhususan kepada honorer termasuk P1 saat penentuan kelulusan. Nanti saat kelulusan baru akan diterapkan afirmasi. Afirmasi ini sesuai kategori yang diatur dalam Permen Pan RB, ucapnya. Kategori ini salah satunya adalah honorer K2. Honorer yang dilihat dari masa kerjanya, memiliki sertifikat pendidik, dan lainnya. Dirjen Nunuk kembali menegaskan komitmen pemerintah khususnya Kemendikbudristek untuk menuntaskan masalah guru honorer, termasuk P1 dan tenaga kependidikan honorer. Itu sebabnya, tahun ini Tendik pun mendapatkan formasi di P3K 2024. Kami sangat berharap Pemda satu visi misi dengan pusat untuk menuntaskan masalah honorer. Kemendikbudristek tidak bisa berjalan sendiri dan butuh dukungan dari berbagai instansi terkait terutama Pemda, tegas Dirjen Nunuk Suryani. Di sisi lain, belum adanya pengumuman resmi pemerintah terkait pembukaan pendaftaran P3K 2024 berimbas pada munculnya informasi yang meresahkan honorer berseliweran. Teranyar, ada informasi bahwa peserta prioritas 1 tidak lagi menjadi prioritas pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. P1 ini merupakan guru honorer
yang lulus passing grade pada seleksi P3K 2021 dan belum mendapatkan formasi. P1 makin resah lantaran ada kabar mereka akan digeser oleh guru honorer atau non-ASN yang masuk pendataan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Makin lama pendaftaran P3K 2024 dibuka, isunya kian santer saja. P1 swasta pada ketakutan semua, kata Dewan Pembina Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia, Hetty Kustrianingsih. Hetty juga berharap Permen PAN-RB tentang pengadaan P3K 2024 tetap memprioritaskan P1 termasuk guru swasta, sebab P1 tersisa paling banyak dari guru swasta. Mudah-mudahan afirmasi sesuai kategori tidak hanya menguntungkan guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik, sebab masih banyak yang tidak memiliki serdik, pungkas Hetty. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan bocoran isi peraturan Menteri PAN-RB yang kemungkinan akan memperbolehkan seluruh honorer untuk mendaftar sebagai P3K di tahun 2024 ini. Dan pemberian afirmasi kabarnya akan diberikan di akhir gitu ya, pada saat kelulusan. Jadi mungkin yang P1 lebih diprioritaskan, honorer K2 juga diprioritaskan. Kemudian dilihat dari pengabdiannya juga, yang lebih lama mengabdi juga akan lebih diprioritaskan. Jadi mungkin itu informasi yang bisa diberikan pada kesempatan kali ini. Semoga secepatnya peraturan Menteri PAN-RB tentang pengadaan P3K 2024 segera dikeluarkan, sehingga para honorer lebih jelas gitu ya bagaimana mekanisme seleksi P3K di tahun 2024 nantinya. Mungkin itu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.